dari situ rasanya semangat nggak sama kayak dulu. Dulu punya cita-cita pengen jadi apa, selepas papa mama meninggal, aku cuma punya satu cita-cita, mati muda. Aku pikir kayaknya ngapain lagi lama-lama di sini gitu ya, toh udah nggak ada papa mama gitu. Bener-bener nggak kepikiran mau kerja di mana, mau kuliah di mana, atau abis ini mau kawin, nggak ada sama sekali. Cita-citanya bener-bener mati muda. Aku kehilangan papa aku waktu aku umur 13 tahun, tepatnya di 2023. Itu yang membuat aku sedih banget pokoknya. Papa kena pecah pembuluh darah di batang otak. Setiap saat, dunia kehilangan seseorang. Tapi bagi mereka yang ditinggalkan, waktu seolah berhenti. Suara yang dulu begitu akrab di telinga, senyumannya yang begitu hangat, kini hanya tinggal kenangan. Kita terbiasa merayakan kedatangan, namun tak pernah diajari bagaimana melepaskan kepergian. Ini yang dialami Mega Anissa. Perempuan berusia 39 tahun ini harus merasakan duka berlapis. 4 anggota keluarganya meninggal dalam kurun waktu yang singkat. Gue pertama kali ngalamin kehilangan itu kelas 2 SMA. Masa-masa lagi harusnya seneng ya masa-masa SMA tuh, tapi terus kemudian harus kehilangan ayah di tahun 2002. Rasanya saat itu dunia hancur banget karena gue deket banget sama bokap gue. Aku pikir kesedihan cuma berhenti di situ aja gitu ya. Tapi rupanya hidup kayaknya lagi ngajakin bercanda gitu. Karena abis kehilangan papa di 2002, kemudian pas kelas 3 SMA, 2 minggu sebelum, waktu itu zamanku SPMB ya, ujian masuk kuliah, mamaku harus meninggal juga. Mama kena sakit kanker. Jaraknya deket banget, cuma 1,5 tahun. Papa itu meninggal di September 2002, mama di bulan Juni 2004. Di 34 tahun, untuk ketiga kalinya, aku mengalami kehilangan. Kakak perempuan yang paling dekat, anak pertama di keluargaku, harus meninggal di usia 44 tahun. Setahun setelah itu, aku harus kehilangan anakku yang kedua. Jedanya benar-benar setahun. Kakakku di Desember 2019, anakku meninggal di Desember 2020. Sampai akhirnya di titik bahwa kayaknya nggak baik-baik aja deh nih. Kayaknya there's something wrong gitu ya. There's something wrong antara aku dan suamiku gitu. Terus akhirnya kami ke psikolog. Dari situlah perjalananku mengurai rasa duka, termasuk akhirnya berkenalan dengan grief talk. Tak hanya dirasakan oleh Mega, kedukaan juga menyelimuti jiwa Finch, remaja berusia 15 tahun yang harus kehilangan ayah tercintanya di usia muda. Jadi awalnya aku mau masuk ke Merakit Diri tuh karena aku tertarik ngelihat komunitas ini di Instagram. Terus ibu aku juga nyuruh aku buat masuk ke komunitas ini. Ya udah, aku akhirnya masuk. Yang akhirnya aku nyari komunitas biar aku bisa cerita ke orang lain. Aku masih umur 13 tahun, masih kelas 2 SMP.
nggak bisa dideskripsikan perasaan aku waktu kehilangan papa kayak gimana. Bener-bener sedih banget tuh. Tapi kalau ditanya masih sedih ya pasti masih sedih keinget papa. Jadi sebenarnya kehilangan itu dia menyerang ya dasar utama motivasi manusia. Manusia itu kan dasar motivasinya tuh pengen segala sesuatu itu berlangsung jangka panjang, permanen, selalu ada begitu ya. Sedangkan kan realita pasti ada masanya. Sesuatu kehilangan itu terjadi, ada masanya habis, usia akan habis, barang akan rusak. Nah, jadi peristiwa kehilangan itu peristiwa yang alamiah, tapi itu sangat bertabrakan dengan motivasi dasar manusia untuk permanen dan jangka panjang tadi. Nah, sehingga ketika kehilangan itu terjadi pada jiwa manusia, manusia dipaksa untuk melepaskan atau terlepas dari sesuatu yang sangat mendasar. Sesuatu yang dia ingin itu, sesuatu itu permanen. Jadi kalau dibilang berapa lama proses berduka itu, pertama proses berduka itu kompleks ya. Dan setiap orang mengalami proses yang individual, dalam arti yang personal banget ya. Kita nggak bisa menyamakan. Terus ada fase depresi, di mana seseorang itu kemudian kehilangan harapan. Setelah dia benar-benar sadar, ini nggak bisa lagi dinegosiasi, ini nggak bisa lagi dirubah. Dia dipaksa atau terpaksa menerima kehilangan itu. Di saat itu dia kehilangan harapan, depresi, down, dan akhirnya terakhir baru acceptance, penerimaan gitu ya. Nah, cuman memang fase-fase ini tidak selalu berurutan. Kadang-kadang orang sudah sampai ke depresi, ntar marah lagi, ntar negosiasi lagi, ntar tiba-tiba denial lagi gitu ya. Perputaran fase ini, pergantian ini berapa lama? Itu setiap orang beda-beda ya, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Dalam kurun waktu 7 tahun, Nirasya Darusman harus kehilangan 4 anggota keluarganya sekaligus. Kehilangan ini mendorongnya untuk mendirikan komunitas support group bernama Grief Talk. Ya, jadi 2007 itu pertama kali aku kehilangan adikku, namanya Tara. Umur dia ketika meninggal itu 24 tahun. Dia meninggal karena HIV positif ya, AIDS kita taunya. Ya memang sudah menjadi AIDS gitu. 2007, lalu kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 2009 yang meninggal adalah ayahku. Ayahku ini dia sakit bronkitis kronis sudah menahun. Dan di saat-saat terakhir, mungkin 2-3 tahun terakhir, beliau itu menolak untuk pergi ke dokter. 2009 beliau meninggal di rumah karena tidak mau dibawa ke dokter. Dan pada saat itu aku lagi dalam keadaan hamil anak pertama 8,5 bulan. Besar banget gitu, perut aku udah karena 20 hari setelah ayah meninggal, aku melahirkan. Gitu. Jadi benar-benar ya itu ayah meninggal itu tanggal 20 April, sementara anakku lahir 11 Mei. It's not even a month. Itu cuma 20 hari gitu. Ya itu ayah 2009, kemudian 2013 abangku meninggal karena leukemia, usianya 38 ketika itu, umurku sekitar 34 tahun. Lalu kemudian tidak sampai 1 tahun dari situ, 6 bulan, sekitar 6-7 bulan kemudian di 2014 ibuku meninggal. Itu ibuku meninggal ketika aku sedang hamil anak kedua. Ellison ini analogi bahwa orang tuh biasanya pengen menemukan kehangatan kalau ya kalau punya angan masing-masing gitu kan kamu boleh please dari
ide Grief Talk itu sebenarnya lahir setelah aku berhasil memproses duka dengan lebih baik gitu. Jadi tadi kembali ke 2017, aku akhirnya pergi ke psikolog, aku konsul dan terapi selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu mungkin secara pikiran lebih clear, lebih jernih gitu. Akhirnya aku tahu apa yang mau aku lakukan dengan ini semua gitu, dengan bekal pengalaman ini gitu. 12 April papaku ulang tahun. Di bulan April juga kita lebaran. Nah, salah satu yang kepikiran sama aku adalah, berarti harus ada wadah yang bisa membuat orang-orang seperti aku ini merasa nyaman ada di kehidupan baru ini gitu. Memang harusnya aku ekspresikan, tapi kalau aku cuma cerita sama orang-orang terdekat aja rasanya itu nggak adil gitu buat mereka gitu, untuk menjadi tempat curhatan terus-menerus. Dari situlah muncul untuk bikin support group. Karena dengan kesimpulan bahwa seumur hidup akan merasa seperti ini, butuh wadah yang pasti bisa memahami itu. Belum tentu keluarga, teman dekat bisa benar-benar memahami, dan belum tentu mereka juga sebenarnya merasa nyaman gitu untuk terus-terus mendengar gitu. Tapi kalau kita sudah mengalami, kayaknya kita lebih nyaman gitu, dan nggak ada saling menghakimi. Kita belum punya sesi dengan psikiater, tapi baru dengan psikolog. Itu namanya Let's Ask Grief. Jadi kalau yang support group tadi, yang 2 kali dalam sebulan itu namanya Let's Talk Grief. Jadi memang lebih memfokuskan ke bicara, makanya namanya talk. Kita boleh cerita, boleh curhat apapun, dan tidak ada tenaga profesional dalam hal hanya ada fasilitator atau moderator saja gitu. Dan dalam hal itu adalah aku biasanya. Atau kalau misalnya aku lagi nggak bisa, digantikan dengan ada 2 orang yang bisa menggantikan aku. Tapi memang scope-nya atau lingkupnya itu memang hanya curhat aja, mengeluarkan gitu. Itu support group karena memang hanya suportif. Sementara kalau yang Let's Ask Grief itu memang ada topik atau tema tertentu yang biasanya kita bawakan, makanya namanya ask. Jadi boleh bertanya. Makanya harus ada expert di situ. Biasanya yang menjadi narasumber adalah expert. Kita biasanya mendatangkan teman-teman psikolog gitu ceritanya. Nah, itu kita baru lakukan sejak 2024. Ketika lagi ngerasain itu, aku scroll media sosial. Terus kemudian pas lagi scroll media sosial, aku lihat postingan dari seniorku waktu SMA. Dia posting Grief Talk gitu ya. Ada satu event online, Zoom, tentang kedukaan. Aku penasaran, terus kemudian aku ikutan. Itu di 2021, awal Januari. Terus setelah ikutan itu, aku akhirnya menemukan tempat di mana aku bisa dengan jujur menceritakan rasa sedihku, yang mana sebenarnya si rasa sedih, si semua perasaan yang aku rasain itu tuh udah aku pendem jauh, nggak aku ceritain. Aku jadi orang yang terlihat tegar, bahkan ketika anakku dimakamin aku nggak nangis sama sekali. Karena ngerasa nggak pantas untuk ngerasa sedihnya. Tapi ketika ketemu Grief Talk, aku baru sadar, kayaknya emang di sini tempat yang benar-benar aku bisa jujur, bisa ngerasa aman. Karinka Ngabito harus merasakan duka ditinggal sang suami tercinta. Usai 10 tahun usia pernikahannya, kini ia hanya bisa mengenang suaminya lewat foto. Namun, kedukaan itu justru membuat Karinka tergerak untuk mendirikan Merakit Diri. Sebuah wadah untuk orang-orang yang ditinggalkan dengan mengekspresikan rasa duka melalui seni.
Saya pertama kali kehilangan suami pada tahun 2016, kemudian disusul ibu saya tahun 2017 dan bapak mertua saya 2018. Jadi lumayan tuh 3 tahun itu pengalaman dukanya lumayan kayak tsunami lah ombaknya gitu. Jadi dari 2016 sampai 2017 aja saya kehilangan 2 supporter terbesar gitu ya dalam hidup. Jadi ya memang dukanya pada saat itu besar sekali ombaknya. Suami waktu itu udah sakit selama kurang lebih 9 tahun ya. Nah itu dia jantung, tapi bukan karena penyempitan, tapi pompa jantungnya tidak berfungsi dengan normal. Jadi waktu itu sudah terapi obat selama 9 tahun. Kemudian tahun 2016 mulai menurun dan akhirnya berpulang. Awalnya pasti bingung gitu ya, walaupun ada masa kayak di rumah sakit seminggu gitu, tapi kan kita tetap nggak pernah siap ya untuk kehilangan gitu, walaupun sakit gitu. Nah awalnya ya pasti bingung, terus saya justru lebih bingung gimana cara nemenin anak kehilangan ayahnya, karena saya nggak punya referensi. Saya justru berusaha mencari informasi untuk cara menemani anak berduka sih. Kalau saya terus terang nangis iya pastinya setiap malam gitu ya, karena kalau siang kan pasti sibuk dengan kesibukan lah gitu. Tapi ya saya membiarkan diri saya untuk merasakan sih, kalau lagi nangis ya udah nangis gitu. Kalau pengen cerita ke orang yang saya percaya kayak temen atau sobat atau adik kakak gitu, ya saya ceritakan gitu. Jadi itu membantu saya sih sampai akhirnya saya menemukan komunitas ibu tunggal gitu ya, dimana itu membantu saya juga untuk lebih kuat lagi sih gitu. Oke, selamat datang teman-teman semua di sini. Seperti biasa kita berkumpul di sini buat olah rasa duka kita gitu ya. Teman-teman kan udah sering nih ikut ini, jadi hari ini topiknya nanti pasti berbeda lagi gitu ya. Nah waktu awal merakit diri itu saya cuman lewat Instagram untuk berbagi aja sih gimana cara kami berdua melewati atau mengolah rasa duka itu lewat kreativitas, karena kebetulan saya dan putri saya seneng yang nyeni-nyeni lah gitu, dan ternyata itu membantu kita dalam memproses rasa dukanya gitu. Kemudian pas pandemi saya merasa kok si seni ini memang semakin membantu kita sih gitu, makanya merakit diri akhirnya lebih mengerucut lagi sebagai kayak pusat bantuan untuk teman-teman yang mengalami kehilangan gitu. Saya pengen merakit diri ini membantu teman-teman waktu awal kehilangan gitu, jadi sumber informasi, terus mereka jadi bisa lebih memahami bahwa proses duka itu adalah proses gitu, bukan suatu hal yang harus diburu-buru atau diselesaikan gitu. Biasanya orang kan mikirnya gitu ya. Nah silakan teman-teman gambar hatinya, mau bentuknya utuh atau bentuknya ada yang retak atau hancur, itu hanya teman-teman yang bisa ngerasain gitu ya. Sebelum bergabung ke Merakit Diri, aku lebih cenderung tertutup, gak mau cerita ke orang lain, dan lebih suka sendiri. Tapi abis gabung ke Merakit Diri, aku lebih mulai belajar terbuka ke orang lain, belajar berani cerita. Kalau dulu sebelum bergabung ke komunitas, aku lebih sering menekan perasaan duka. Tapi setelah bergabung ke komunitas, aku lebih belajar untuk mengenali, memahami, dan mengolah emosi-emosi itu lebih dengan cara yang lebih sehat. Buat yang lagi mengalami duka, jangan ragu buat mencari bantuan ke komunitas-komunitas, karena perasaan duka adalah perasaan yang berat untuk ditanggung sendiri, jadi perlu mencari bantuan orang lain. Sangat penting ya. Jadi peran kelompok atau komunitas atau kehadiran support system lain begitu ya, itu sangat penting, karena orang berduka tadi kan seperti dia kehilangannya sesuatu yang tadinya dia merekat,
Ada hal-hal yang membuat dia merasa berharga, merasa utuh, kemudian retak ya, pisah, terlepas. Nah, lepasnya ini tuh menimbulkan suatu rasa kosong, suatu rasa ada yang hilang dari dirinya. Nah, hadirnya komunitas ini tuh bisa mengisi, ya, bisa mengisi, bisa menambal, bisa menyelimuti bagian-bagian yang kosong ini tadi. Jadi akhirnya dia merasa bahwa dia tidak sendirian kok, ada orang lain. Apalagi di komunitas ya, di komunitas itu kan rata-rata semua mengalami hal yang sama. Ternyata ini pengalaman seluruh manusia, ternyata manusia-manusia lain juga banyak yang mengalami kehilangan seperti dia. Rasa kebersamaan bahwa ini bukan penderitaan dia sendiri itu juga sangat membantu ya. Sangat membuat dia merasa bahwa apa yang kualami ini sama dengan orang lain. Dan kita mengalami ini bareng-bareng. Ini perjalanan kita bersama. Duka itu kan sebenarnya efek samping dari kematian gitu. Byproduct, grief is the byproduct of death. Tapi kenapa tidak dinormalisasi gitu? Kan aneh ya, ketika kematian itu adalah hal yang normal, tapi dukanya nggak normal. Jadi harapanku kita bicara duka biasa aja, normal aja. Ya kalau nangis orang karena berduka ya nggak apa-apa, itu normal gitu. Jadi pada saat kita mengalami suatu masalah, stres, bencana, musibah gitu ya, kehilangan, kita perlu belajar menerima bagian diri kita yang terluka gara-gara itu. Nah, kalau kita terus menguat-nguatkan diri dan menutupnya, maka proses berdukanya ini tidak akan berjalan dengan alamiah. Maka saran pertama adalah akui. Akui, menangislah kalau perlu, rasakan derita itu. Belajarlah dari derita itu, belajarlah dari kehilangan itu. Dan ketika kita memproses kehilangan itu, ketika kita mau mengakui dan mau mengenali diri kita di dalam kehilangan itu, dari situ kita bisa bertumbuh. Dari situ kita bisa pulih.